Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai PSAK 3 dan juga Creative Accounting pada PT Kimia Farma. Poin pembahasan kami yang pertama yaitu PSAK 3 yang mengatur laporan keuangan interim. Nah, tujuan dari pernyataan ini yaitu menentukan isi minimum laporan keuangan interim, prinsip, dan pengukuran pada laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Jika pelaporan interim ini dapat dilaporkan tepat waktu dan andal, maka akan meningkatkan kemampuan dari investor, kreditor, dan pihak lainnya untuk memahami kemampuan entitas dalam menghasilkan laba, arus kas, serta keadaan dan likuiditas keuangan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ruang lingkup dari pernyataan ini. Yang pertama yaitu entitas. Nah, pernyataan ini itu tidak mengatur entitas mana yang harus menerbitkan laporan keuangan interim, seberapa sering, dan juga seberapa lama akhir periode interimnya. Nah, namun seringkali pemerintah, regulator, pasar modal, dan juga bursa efek itu mengharuskan entitas yang mana efek ekuitasnya atau efek utangnya terdaftar di bursa efek untuk menerbitkan laporan keuangan interim. Nah, oleh karena itu pernyataan ini itu diterapkan jika entitas disyaratkan atau memilih menerbitkan laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAK. Yang kedua yaitu ada evaluasi. Setiap laporan tahunan, laporan interim itu harus dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK. Nah, jika entitas itu tidak menyajikan laporan keuangan interim ataupun menyajikannya tetapi tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka belum tentu laporan keuangan tahunan itu tidak sesuai dengan SAK jika memang laporan keuangan tahunan tersebut mematuhi SAK. Dan yang ketiga, ada kesesuaian. Jika laporan keuangan interim itu dideskripsikan sesuai dengan SAK, maka laporan keuangan interim itu harus sesuai dengan seluruh persyaratan dalam pernyataan ini. Definisi laporan keuangan interim itu sendiri merupakan laporan keuangan yang lengkap atau ringkas untuk suatu periode interim. Nah, periode interim yang dimaksud yaitu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Selanjutnya, kami akan membahas laporan keuangan yang lengkap, yaitu meliputi 6 hal berdasarkan PSAK 1. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi dan juga informasi penjelas. Yang kelima yaitu informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya. Dan yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat. Untuk mengatasi masalah waktu, biaya, dan informasi yang sudah dilaporkan, maka entitas disyaratkan atau memilih untuk melaporkan informasi yang lebih sedikit daripada laporan keuangan tahunan, yaitu minimum laporan keuangan ringkas dan juga catatan penjelasan. Nah, laporan keuangan interim itu memiliki intensi untuk melakukan pemuktahiran laporan keuangan tahunan lengkap yang terakhir. Sejalan dengan hal ini, laporan keuangan interim itu memiliki fokus pada aktivitas, peristiwa, dan kejadian baru, serta tidak mengulang informasi yang sudah dilaporkan. Berdasarkan pernyataan yang sudah saya jelaskan tersebut, tidak dimaksudkan untuk melarang entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap seperti yang sudah dideskripsikan pada PSAK 1 dalam laporan keuangan interimnya. Laporan keuangan interim itu minimum mencakup 5 komponen. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan ringkas, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas ringkas, yang keempat laporan arus kas ringkas, dan yang kelima catatan penjelasan tertentu. Kemudian, jika entitas itu menyajikan pos-pos laba rugi dalam laporan laba ruginya secara terpisah, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam PSAK 1, maka entitas menyajikan informasi interim ringkas dari laporan laba rugi terpisah tersebut. Format dan isi laporan keuangan interim. Jika entitas mempunyai laporan keuangan interim yang lengkap, maka format dan isinya sesuai dengan PSAK nomor 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Jika entitas memberikan laporan keuangan interim ringkas,
maka laporan keuangan ringkas tersebut harus mencakup minimum setiap judul dan sub jumlah laporan keuangan tahun terkini, serta catatan penjelasan. Nah, catatan tambahan tersebut dibuat apabila ada kelalaian untuk menyebabkan laporan keuangan ringkas tersebut menjadi menyesatkan. Dalam laporan keuangan interim, komponen laba rugi juga dibuat oleh entitas dengan menyajikan laba per saham dasar dan dilusian untuk periode interim tersebut. Nah, ini jika entitas termasuk PSAK nomor 56, yaitu laba per saham. Jika entitas menyajikan pos dalam laporan laba rugi secara terpisah, maka penyajian laba per saham dasar dan dilusian dalam laporan laba rugi juga secara terpisah. Dalam PSAK nomor 1 ini juga, penyajian laporan keuangan ini memandu tentang struktur laporan keuangan, mengilustrasikan cara penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya ada peristiwa dan transaksi signifikan. Dalam membuat laporan keuangan interim, entitas harus mencakup peristiwa dan transaksi signifikan untuk memahami perubahan posisi keuangan dan kinerja pada periode pelaporan tahunan akhir. Nah, informasi yang terkait peristiwa dan transaksi tersebut juga memutakhirkan informasi relevan yang ada di laporan keuangan tahunan terkini. Pengguna laporan keuangan interim dapat memiliki akses untuk tahunan terkini, maka tidak dibutuhkan catatan yang dapat membuat pemutakhiran menjadi tidak signifikan pada informasi yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan terkini. Di sini cukup banyak juga peristiwa dan transaksi yang perlu diungkapkan jika signifikan, yaitu ada 13 peristiwa dan transaksi. Nah, tetapi saya akan menyebutkan 3 saja, yaitu seperti yang pertama, ada akuisisi dan pelepasan aset tetap, yang kedua ada penyelesaian litigasi, dan yang ketiga ada komitmen pembelian aset tetap. Nah, selanjutnya ada pengungkapan lain. Dalam mengungkap peristiwa dan transaksi signifikan, entitas memberikan informasi dengan catatan dalam laporan keuangan interim, seperti komentar manajemen atau laporan risiko untuk pengguna laporan dengan persyaratan dan syarat yang sama. Jika pengguna laporan tidak memiliki akses informasi, maka laporan keuangan interim tidak lengkap. Umumnya, terdapat cukup banyak juga informasi yang dilaporkan secara kumulatif, yaitu dari awal tahun buku sampai pelaporan. Contohnya seperti penjelasan sifat musiman dan siklus operasi interim. Nah, yang kedua ada penerbitan, pembelian, dan pembayaran kembali, efek hutang, dan efek ekuitas. Nah, yang ketiga ada dividen yang dibayarkan secara terpisah untuk saham biasa dan saham lain. Pengungkapan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan interim tidak dapat dinyatakan mematuhi SAK kecuali laporan ini telah mematuhi seluruh persyaratan yang ada dalam SAK. Periode laporan keuangan interim yang disyaratkan untuk disajikan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode interim berjalan. Yang ketiga, laporan arus kas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim. Dan yang keempat, laporan perubahan ekuitas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim. Berikutnya adalah materialitas. Materialitas digunakan untuk mengakui dan mengungkapkan suatu pos untuk tujuan pelaporan keuangan interim. Kesalahan mendefinisikan suatu pos dapat dikatakan material jika kelalaian mencantumkan itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tahunan, sifat dan jumlah dari perubahan estimasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika jumlah yang dilaporkan berubah secara signifikan. Kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan. Kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan interim sesuai dengan yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan. Tidak berlaku jika adanya perubahan kebijakan akuntansi setelah tanggal laporan keuangan yang akan tercermin di laporan keuangan tahun berikutnya. Hal ini membuat frekuensi entitas tidak mempengaruhi hasil tahunannya. Agar tercapainya tujuan, harus dilakukan pengukuran dari awal tahun buku sampai tanggal pelaporan yang berisi perubahan dalam estimasi jumlah yang dilaporkan pada periode interim sebelumnya.
Pengakuan dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan atau KPKK adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan metodologi. Sedangkan definisi dari aset, liabilitas, penghasilan, dan beban merupakan dasar untuk pengakuan pada akhir periode pelaporan keuangan tahunan dan interim. Sebagai dasar pengakuan, perlu memenuhi kriteria sesuai dengan kriteria laporan keuangan tahunan. Untuk aset, pengujian yang sama dengan manfaat ekonomi di masa depan. Untuk liabilitas, harus mencerminkan kewajiban yang sesuai dengan tanggal yang sebenarnya. Untuk pendapatan dan beban, adalah arus masuk dan arus keluar dari aset dan liabilitas yang terkait. Entitas dapat melaporkan laporan keuangan secara tahunan maupun semesteran. Entitas yang melaporkan secara tahunan harus mempertanggungjawabkan informasinya. Sedangkan entitas yang melaporkan secara semesteran harus melaporkan pengukuran dalam laporan keuangan untuk semester periode pertama serta pada akhir tahun. Tetapi, pendapatan dapat didapatkan secara musiman, siklusan, atau tidak teratur dalam satu tahun. Hal ini akan tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim karena tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Oleh karena itu, pendapatan akan diakui pada saat penerimaan pendapatan tersebut. Selanjutnya adalah terkait biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku. Nah, jika ada biaya-biaya yang seperti ini, maka biaya tersebut diantisipasi untuk tujuan pelaporan keuangan interim hanya jika hal tersebut juga tepat untuk mengantisipasi jenis biaya tersebut pada akhir tahun buku. Selanjutnya adalah terkait dengan penerapan prinsip pengakuan dan pengukuran. Nah, penetapan prosedur pengukuran ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan ini sudah handal. Dan prosedur pengungkapan yang digunakan itu harus sesuai untuk seluruh informasi keuangan material yang relevan supaya bisa memahami posisi atau kinerja keuangan suatu perusahaan itu. Nah, biasanya penyusunan laporan keuangan interim ini umumnya akan menggunakan penggunaan metode estimasi yang jauh lebih banyak daripada laporan keuangan tahunan. Bagian terakhir dari PSAK 3 ini adalah terkait dengan penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan sebelumnya. Nah, bila ada perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan selain yang diatur dalam PSAK, maka perusahaan dapat menyajikan kembali laporan keuangan interim periode-periode sebelumnya dalam tahun buku berjalan dan periode interim komparatif dalam setiap tahun buku sebelumnya. Nah, jika perusahaan ini merasa bahwa untuk menentukan dampak kumulatif untuk seluruh periode sebelumnya ini tidak praktis, maka entitas dapat melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan periode interim sebelumnya dalam tahun buku berjalan dan periode interim komparatifnya dalam tahun buku sebelumnya. Nah, jika perubahan akuntansi ini boleh dicerminkan tanggal interim dalam suatu tahun buku, berarti terdapat dua kebijakan akuntansi berbeda yang diterapkan bersamaan dalam tahun buku tersebut. Hal ini akhirnya mengakibatkan adanya kesulitan alokasi interim, hasil operasi yang sulit untuk dipahami, serta analisis dan pemahaman yang rumit atas informasi periode interim. Motivasi bagi pelaporan keuangan yang kreatif. Motif manajer dalam menerapkan penipuan laporan keuangan ini bisa saja bersifat psikologis, ekosentris, dan biasanya motif utamanya adalah keuntungan ekonomi. Nah, hal ini bisa terjadi karena manusia memiliki kecenderungan untuk mengutamakan diri sendiri. Nah, pada manajemen laba dapat dimotivasi melalui tingkatan nilai penggunaan informasi bagi semua kelompok kepentingan dengan mendistorsi realitas laba yang dilaporkan. Nah, strategi manajemen laba ini melibatkan ekspresi pendapatan periodik dan depresiasi aset agresif yang dapat menunjukkan peningkatan pendapatan pada periode yang akan datang. Nah, motivasi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu perspektif psikologi dan oportunis. Nah, yang pertama ini merupakan proses yang mempengaruhi arah perilaku individu atau organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, dalam teori kognitif juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik.
Motivasi ekstrinsik dilakukan oleh individu untuk memperoleh imbalan atau mengabaikan hukuman. Nah, sedangkan motivasi intrinsik muncul ketika individu menikmati dan merasa tertantang melakukan suatu aktivitas. Yang kedua yaitu bersifat oportunis, yaitu perilaku untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, setiap individu pasti ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Tetapi secara teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pemegang saham dengan manajer atau pengelola perusahaan. Contohnya, ketika pengelola perusahaan dan pemegang saham berpisah. Nah, pengelola perusahaan pasti lebih diuntungkan karena memiliki banyak informasi yang lengkap dan akurat mengenai perusahaan daripada pemegang saham tersebut. Nah, sehingga bisa digunakan pula untuk kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, tindakan manajer tidak selalu untuk kepentingan pemegang saham, melainkan untuk tujuan pribadi. Peluang arus kas kreatif. Peluang arus kas kreatif ini bisa terjadi di saldo kas, karena pada nyatanya audit atas laporan keuangan ini memberikan keamanan dalam keandalan nilai yang dilaporkan. Nah, tetapi tidak menjamin informasi yang disajikan adalah benar dan tepat, karena prosedur audit pada setiap bagian aset berbeda. Nah, perbedaan tersebut juga bisa menyebabkan terjadinya penipuan dan penggelapan oleh manajemen atau karyawan. Nah, yang kedua bisa terjadi saat konfirmasi ke bank. Nah, kas merupakan aset yang diversifikasi oleh auditor dengan menggunakan konfirmasi independen kepada bank. Nah, karena konfirmasi tersebut adalah sumber eksternal bukti audit. Nah, pada kas perusahaan, tidak menutup kemungkinan bahwa kas tersebut dapat dilebihkan ataupun dikecilkan, sehingga memengaruhi realitas struktur arus kas yang disajikan. Nah, yang ketiga ini bisa terjadi pula saat pengumpulan dan pembayaran tunai, seperti dengan memanipulasi transaksi penjualan, pembelian, investasi, pembayaran utang, dan lain sebagainya, serta mengakibatkan pergantian uang tunai yang tidak aktual pada periode pelaporan. Piutang dan arus kas yang berkaitan. Pada piutang dan arus kas terdapat aturan bahwa peningkatan saldo piutang ada kaitannya dengan periode sebelumnya, sehingga dari klaim yang belum dibayar tersebut menyebabkan penurunan arus kas bersih. Nah, sebaliknya penurunan saldo piutang ini berdampak positif bagi arus kas bersih perusahaan, tergantung pada alasan pengurangan klaim dan peningkatan arus kas masuk tersebut. Nah, penurunan piutang juga bisa terjadi karena penagihan saat ini atau tidak berkelanjutan atau klaim dari periode sebelumnya. Nah, laporan arus kas juga dapat membantu dalam menemukan kecurangan keuangan, seperti penjualan fiktif, piutang fiktif, yang menyebabkan pendapatan terlalu tinggi. Nah, laporan keuangan fiktif juga dapat dilihat dari penyajian pelanggan fiktif, pendapatan penjualan dan piutang fiktif, tetapi laba dan arus kas operasi bergerak searah. Nah, kemudian piutang yang baru dibuat akan menggantikan piutang yang dijual, sehingga bisa menyebabkan peningkatan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Nah, pada sebagian besar perusahaan juga mengklasifikasikan arus kas mereka berdasarkan wisal tagih, sehingga arus kas operasi meningkat dengan jumlah yang sama. Manajemen menyebutkan pula bahwa piutang termasuk bagian dari arus kas investasi. Maka hal tersebut dapat membuat ruang bagi pelaporan kreatif dengan melebih-lebihkan arus kas operasi bersih. Nah, yang terakhir ini ada juga pembayaran uang muka oleh pelanggan yang berada di neraca perusahaan yang digunakan untuk melebih-lebihkan arus kas operasi bersih tersebut, karena hal tersebut dapat memberikan sumber kas yang tidak stabil. Investasi dan arus kas yang berkaitan. Arus kas dari aset keuangan biasanya dipandang sebagai arus kas dari investasi. Hal ini membuat perlu adanya klasifikasi. Klasifikasi aset keuangan berdasarkan tujuan harus dibuat sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan, sesuai dengan kriteria standar akuntansi internasional. Reklasifikasi aset keuangan mungkin untuk dilakukan, tetapi manajemen perusahaan dapat membuat dan mengirimkan sinyal yang salah mengenai kapabilitas menghasilkan kas dengan menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang mendukung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari kesalahan ini harus dikecualikan.
agar dapat menciptakan gambaran real arus kas dari aktivitas operasi. Investasi dan pembelian beberapa aset menunjukkan arus kas investasi, tetapi klasifikasi arus kas dari aktivitas investasi tergantung dengan jenis dan tujuan dari aset yang dibeli. Hal ini dikarenakan pembelian aset yang digunakan untuk melakukan bisnis dalam jangka panjang merupakan bagian dari arus kas keluar investasi, dan potensi arus kas masuk berdasarkan penjualannya. Tetapi pembelian aset yang digunakan untuk produksi tidak termasuk dalam aktivitas investasi. Oleh karena itu, klasifikasi perlu dilakukan dengan benar agar tidak berdampak pada struktur arus kas. Liabilitas dan arus kas terkait. Manajemen memiliki kemungkinan untuk menggunakan fleksibilitas prinsip akuntansi yang berlaku umum saat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi. Overdraft yang disetujui pada rekening kas di bank akan menciptakan kemampuan untuk meningkatkan arus kas operasi. Overdraft dipandang sebagai pinjaman jangka pendek dari bank, di mana arus kas dari penggunaannya dan pembayaran bunga akan termasuk dalam arus kas pendanaan. Akan tetapi, arus kas aktivitas operasi yang dihasilkan dari peningkatan overdraft tidak dapat dipertahankan dan diperhitungkan saat evaluasi kinerja perusahaan. Arus kas dari pembayaran kewajiban dan perubahan saldo akan dilaporkan sebagai arus kas aktivitas operasi. Manajemen juga dapat menggunakan perpanjangan pembayaran kewajiban ini sebagai alat untuk meningkatkan arus kas bersih operasi. Pemasok juga dapat menyetujui hal tersebut dan tidak melanggar prinsip akuntansi, tetapi kemampuan untuk menghasilkan arus kas untuk 2 periode berturut-turut tidak dapat dipastikan. Nah, ketidaksesuaian waktu antara pengakuan pendapatan dengan piutang yang dibayarkan akan memunculkan dilema dalam klasifikasi arus kas masuk. Nah, fakta mengenai sumber pendanaan yang sebenarnya berasal dari pelanggan dapat membawa kesimpulan bahwa arus kas masuk harus disajikan dalam laporan keuangan arus kas. Namun, sumber arus kas dari aktivitas operasi berasal dari deposit pelanggan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dilaporkan dengan tidak realistis. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan klasifikasi arus kas masuk, deposit pelanggan, atau memaksa pelanggan membayar uang muka. Beban dan arus kas terkait. Biaya operasional bisa menjadi salah satu bagian terjadinya penipuan jika kapitalisasinya salah. Nah, jika kapitalisasinya salah, pengeluaran kas akan diakui sebagai arus kas keluar investasi dan neraca, dan melebih-lebihkan arus kas bersih aktivitas operasi dan mengecilkan arus kas bersih aktivitas investasi. Nah, kapitalisasi dari biaya pengembangan software tidak disebut sebagai beban, merupakan sebagai contoh pengurangan arus kas bersih aktivitas investasi, bukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Biaya pengembangan software ini dapat dikapitalisasi karena masih dalam batas yang dapat diterima oleh undang-undang. Pengeluaran untuk pengembangan software sebagai biaya periodik akan mempengaruhi laporan laba rugi komprehensif dan laporan arus kas dengan menunjukkan laba yang lebih rendah dan arus kas bersih yang lebih rendah dari aktivitas operasi. Persentase kapitalisasi biaya pengembangan yang salah menyebabkan arus kas bersih yang terlalu tinggi dari aktivitas operasi. Bahkan jika tidak ada pengaruh kapitalisasi akhir pada laba. Jika suatu perusahaan membeli peralatan melalui sewa operasi, maka pengeluaran ini disajikan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Sedangkan perusahaan yang memutuskan untuk membeli peralatan akan mengalami penurunan arus kas bersih aktivitas investasi. Kesalahan representasi ini akan menyebabkan arus kas bersih yang dilebih-lebihkan dari aktivitas operasi. Konsekuensi pelaporan arus kas kreatif. Dalam investor, kreditor, dan analis tertarik pada sumber, penggunaan, dan tren arus kas. Karena atas dasar itu mereka dapat menilai kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang memiliki arus kas positif akan menunjukkan tren yang meningkat dari periode ke periode. Kondisi kredit untuk potensi investasi pendanaan eksternal tentunya menguntungkan bagi perusahaan yang liquid dan solvent, sehingga dapat menjadi stimulus untuk ekspresi arus kas yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada arus kas masuk dan arus kas keluar yang sebenarnya dicapai.
Keputusan pemangku kepentingan tentang investasi modal, persetujuan pinjaman, inisiasi, dan lain-lain berdasarkan informasi akumulasi yang tidak dapat dihindarkan dan tidak realistis akan menjadi keliru. Setelah beberapa waktu, efek manipulasi terhadap pendapatan, arus kas bersih dari aktivitas operasi dan harga saham akan menjadi jelas. Keamanan perusahaan dilanggar dan kepercayaan orang-orang yang terkait dengan perusahaan terguncang. Kesalahan klasifikasi arus kas sebagian besar ke arus kas bersih dari aktivitas operasi yang mengakibatkan arus kas bersih dari operasi kelebihan penyajian. Bahkan arus kas bersih dari aktivitas investasi akan dikecilkan, sehingga tidak akan ada pengaruh penentuan terhadap total arus kas bersih. Pengambilan keputusan yang bergantung pada keadilan dan kelengkapan informasi tren arus kas, penyajian arus kas real akan menimbulkan kesan yang salah tentang kemampuan menghasilkan kas untuk operasi, investasi, dan pendanaan. Pengguna laporan keuangan kreatif akan mengalami kerugian karena menganggap laporan keuangan tersebut merupakan sumber informasi yang andal mengenai kinerja perusahaan. Konsekuensi dari laporan ini sebagian besar ditanggung oleh investor yang mempunyai tersebaran kepemilikan signifikan dan pemegang saham minoritas. Konsekuensi bagi perusahaan akan keberangkutan dan dapat bertahan tetapi sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari investor dan kreditor. Ketidakpercayaan investor akan mengurangi minat dalam investasi, peningkatan biaya modal, pasar modal. Studi kasus yang kami gunakan yaitu PT Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. PT Kimia Farma resmi menjadi perusahaan publik atau IPO pada tanggal 4 Juli 2001 yang ditandainya dengan terdaftarnya perusahaan pada Bursa Efek dengan kode emiten KAEF. Nah, kurang lebih selang 1 tahun, PT KAEF ini tersangkut kasus manipulasi laporan keuangan atas pelaporan keuangan periode 31 Desember 2001. Nah, atas laporan keuangan tersebut diduga adanya indikasi penggelembungan laba bersih. Dugaan ini itu bermula pada saat KAP Hans Tuan Kota Mustafa atau KAP HTM ini melakukan audit atas laporan keuangan PT KAEF untuk masa 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2002. Nah, atas audit tersebut, ia menemukan bahwa adanya kesalahan pencatatan penjualan dan kesalahan penilaian persediaan barang jadi. Nah, sebenarnya laporan keuangan PT KAEF periode 31 Desember 2001 ini sudah diaudit oleh KAP HTM. Nah, namun atas laporan auditnya, KAP HTM ini tidak menemukan adanya indikasi kecurangan dan juga salah saji pada laporan keuangan PT KAEF. Nah, karena tadi sudah ditemukan adanya indikasi kesalahan-kesalahan tersebut, maka laporan keuangan PT KAEF untuk periode 31 Desember 2001 ini dilakukan audit ulang. Dan atas audit ulang tersebut, Bapepam tuh menemukan adanya overstated pada laba bersih yang disajikan. Laba bersih yang disajikan sebelumnya yaitu sebesar 132 miliar rupiah. Dan setelah diaudit ulang, laba yang disajikan itu sebenarnya overstated sebesar 32,6 miliar rupiah, yang mana lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, kelebihan itu berasal dari 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan saji dalam laporan keuangan PT KAEF itu terdapat 3 kesalahan. Yang pertama, kesalahan pada unit industri bahan baku. Di situ adanya penjualan yang overstated sebesar 2,7 miliar rupiah. Yang kedua, kesalahan pada unit logistik sentral. Adanya persediaan dagang overstated sebesar 23,9 miliar rupiah. Dan yang ketiga, adanya kesalahan pada unit pedagang besar farmasi, yang mana persediaan barang dagangan overstated sebesar 8,1 miliar rupiah dan penjualan overstated sebesar 10,7 miliar rupiah.
Berdasarkan kasus penggelembungan laba bersih yang dilakukan PT KAF menunjukkan bahwa manajemen dari PT KAF ini menyajikan gambaran palsu tentang profitabilitas perusahaannya. Dengan dilakukan hal ini, para stakeholder itu diharapkan dapat membuat keputusan bisnis yang sesuai dengan informasi yang disajikan. Hal ini tuh didukung dengan adanya fakta bahwa PT KAF itu di tahun yang sama melakukan IPO, sehingga dengan laba bersih yang sangat tinggi itu diharapkan dapat menarik investor untuk membeli sahamnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT KAF ini melakukan creative accounting. Strategi yang dilakukan oleh PT KAF yaitu dengan meningkatkan pendapatannya. Hal ini dibuktikan adanya penilaian penjualan dan persediaan yang overstated. Penilaian penjualan yang overstated tentu akan meningkatkan pendapatan. Begitu pula dengan persediaan. Persediaan yang overstated yang lebih tinggi, maka beban pokok penjualan akan menjadi lebih rendah, sehingga laba atau profit perusahaan itu menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, laba perusahaan itu tidak dapat mencerminkan laba yang sebenarnya. Akhirnya, laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang tidak reliable karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Walaupun laporan keuangan ini dihasilkan menjadi lebih cantik. Berdasarkan penjelasan ini, menunjukkan bahwa PT KAF itu melakukan creative accounting dengan pendekatan earning management. Manipulasi yang telah dilakukan oleh PT KAF ini memberikan dampak pada laporan arus kas perusahaan, yaitu pada aktivitas operasinya. Memang motivasi dari manajemen PT KAF ini itu tidak memanipulasi saldo kasnya, tetapi elemen lain yang terkait pada arus kas, yaitu yang sudah disebutkan tadi, aktivitas operasinya. Kesalahan penilaian dan penjualan itu dapat menyebabkan arus kas operasi menjadi tidak reliable, yang dibuktikan pada arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk pada aktivitas operasi itu menjadi lebih tinggi karena adanya penjualan yang overstated. Sedangkan arus kas keluar menjadi lebih rendah karena adanya persediaan yang tinggi menyebabkan beban pokok penjualan menjadi lebih rendah. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu telah melebih-lebihkan arus kas pada aktivitas operasinya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT KAF... Saya akan membahas apa sih motivasi PT KAF dalam melakukan praktik creative accounting ini. Nah, motivasi ini didasari dari tujuan PT KAF, yaitu tentang bagaimana menyajikan laporan keuangan yang profit oriented. Nah, para stakeholder ini menginginkan agar perusahaan dapat memenuhi target laba mereka. Oleh karena itu, para akuntan PT KAF ini melakukan berbagai macam cara supaya PT KAF ini terlihat memiliki target kinerja yang baik ditunjukkan dengan pemenuhan target orientasi laba. Nah, pencapaian target laba ini menjadi penting. Kenapa? Karena laba tersebut ini menunjukkan pelaksanaan kinerja mereka selama satu periode. Nah, kalau kita lihat dari dua sisi, kita lihat yang akuntan dulu. Nah, bagi akuntan sebenarnya laba yang tinggi ini akan menunjukkan prestasi PT KAF, sehingga para akuntan ini bisa mendapatkan bonus dari PT KAF. Nah, akhirnya para akuntan tersebut akhirnya melakukan rekayasaan dan memanipulasi prosedur akuntansi dan metode akuntansinya. Nah, kemudian alasan yang kedua ini adalah terkait dengan komitmen. Nah, para akuntan dari PT KAF ini memiliki komitmen untuk memenuhi target laba yang diinginkan oleh seluruh stakeholder. Nah, sehingga seluruh stakeholder ini akan merasa puas dan merasa bahwa ekspektasinya ini terpenuhi. Ditambah komitmen-komitmen ini didukung dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen dari PT KAF. Nah, kemudian bagi sisi manajemen bagaimana? Bagi sisi manajemen PT KAF, ini ada 3 alasan kenapa melakukan praktik creative accounting. Nah, yang pertama ini adalah karena laba ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja PT KAF kepada para stakeholder-nya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa laba yang tinggi akan dianggap bahwa PT KAF ini memiliki kinerja yang baik. Tuh. Kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan nilai perusahaan. Nah,
Seperti yang kita tahu, bahwa PTKF ini baru saja melakukan IPO pada 4 Juli 2001. Nah, oleh karena itu, manajemen PTKF ini mencari cara agar dapat melaporkan laba yang tinggi. Karena laba yang tinggi ini akan mencerminkan prospek perusahaan di masa yang akan datang dan menaikkan nilai perusahaan, sehingga mereka ini dapat menarik investor dan calon investor potensial untuk berinvestasi di PTKF. Dan alasan yang terakhir atau alasan berikut ini adalah terkait dengan kontrak PTKF dengan pihak eksternal. Pihak eksternal di sini siapa? Yaitu adalah investor dan kreditor. Nah, manajemen PTKF ini terikat kontrak dengan mereka, dan PTKF ini harus menunjukkan laba yang prospektif. Oleh karena itu, manajemen PTKF ini melakukan praktik creative accounting untuk memenuhi target laba. Selanjutnya, ini adalah terkait bagaimana sih cara-cara atau teknik-teknik yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk dalam melakukan creative accounting. Nah, sebenarnya tindakan creative accounting yang dilakukan oleh PTKF ini tidak terlepas dari partisipasi akuntan dalam memanipulasi prosedur dan metode akuntansi serta penyajian dan laporan hukum dalam melakukan keuangan. Nah, terus gimana sih cara dari PTKF ini melakukan creative accounting? Nah, ada dua cara. Yang pertama, ini adalah PTKF membuat dua daftar harga persediaan yang diterbitkan tanggal 1 Februari 2002 dan tanggal 3 Februari 2002, dan ternyata keduanya ini sudah terotorisasi. Nah, daftar harga yang tanggal 3 Februari 2002 ini adalah daftar harga yang nilai persediaannya ini dinaikkan. Dan daftar harga inilah yang dijadikan dasar nilai persediaan dari laporan keuangan tanggal 31 Desember 2001. Nah, hal ini berarti akuntan ini membuat laporan keuangan berdasarkan daftar harga persediaan di masa yang akan datang. Nah, hal ini tuh sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, karena seharusnya penyajian laporan keuangan ini berdasarkan kejadian ekonomi yang sudah berlalu yang di masa lalu dan bukan di masa yang akan datang. Kemudian cara yang kedua ini adalah PTKF melakukan pencatatan ganda atas transaksi penjualan. Nah, pencatatan ganda penjualan ini berarti ada penjualan fiktif yang tercatat di laporan keuangan, di mana berarti penjualan yang tercatat ini lebih besar daripada yang seharusnya. Nah, dapat dilihat dari kedua cara ini bahwa PTKF ini memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, tindakan ini dikatakan suatu tindakan accounting manipulation dengan melanggar. Yang dapat diambil adalah yang pertama, PT Kimia Farma melakukan creative accounting dengan motivasi yang bersifat oportunis, yaitu untuk mencapai tujuan selain kepentingan pemegang saham. Dan yang kedua, PT Kimia Farma melakukan manipulasi penilaian penjualan dan persediaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, menarik investor dan calon investor potensial, serta menaikkan nilai perusahaan.